Selamat datang di Digama Academy. Untuk video kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada dua soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada data nilai ulangan dari 30 siswa. Kita diminta membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk data ini totalnya ada 30 datum dan jangkauannya juga tidak terlalu panjang, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat tabel kosongnya terlebih dahulu. Oke, untuk kolom pertama kita beri nama nilai, kolom kedua kita beri nama turus. Ini akan kita gunakan untuk mencacah atau menghitung datumnya nanti, kemudian yang di sini frekuensi. Oke. Selanjutnya kita coba urutkan dulu dari datum terkecil sampai yang terbesar. Datum terkecilnya adalah ada angka 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kemudian kita coba hitung satu persatu. Kita mulai dari datum 5, di sini nanti ada berapa, kita coba hitung. Angka 5 di sini ada 1. Berarti ini kita teruskan, di sini ada 1. Kemudian ada lagi ini 2. Angka 5 ada lagi enggak? Baris kedua enggak ada, baris ketiga ada 1. Oke. Nah, setelah kita turus atau kita cari ternyata ada 3. Jadi frekuensi untuk datum 5 ada 3. Selanjutnya kita ke datum berikutnya yaitu angka 6. Kita hitung baris pertama ada 1, 2, 3. Baris pertama ada 3. Baris kedua coba ada 1, 2. Baris kedua ada 2. Oke. Nah, kemudian baris ketiga ada 1, 2, 3. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, setelah kita cari ternyata datum 6 totalnya ada 8. Berarti frekuensinya ada 8. Oke, kemudian yang angka 7. Yang angka 7 baris pertama ada 1, 2. Oke, dia ada 2 di baris pertama, di baris kedua ada 1, 2, 3, 4. Baris kedua ada 4, 1, 2, 3, 4. Baris ketiga ada 1. Oke, jadi total ada 7. Kemudian untuk datum yang 8. Datum 8 baris pertama ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus baris kedua ada 1, 2. Oke, 1, 2. Kemudian baris ketiga ada 1, 2. Oke, ada 2. Jadi datum 8 total ada 7. Kemudian yang 9. Baris pertama tidak ada, baris kedua ada 1, 2. Oke, ada 2. Baris ketiga ada 1, 2. Oke, kemudian yang terakhir datum 10. 10 ada 1 di baris ketiga. Oke, berarti ini yang datum 9 frekuensinya 4, yang datum 10 frekuensinya 1. Oke, total frekuensinya ini kalau kita jumlahkan harus sejumlah banyaknya datum. Oke, setelah kita jumlahkan 8 tambah 3 11, tambah 7 18, tambah 7 25, tambah 4 tambah 1, totalnya 30. Oke, benar. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi
untuk jawaban dari soal nomor 1. Kemudian kita ke soal yang nomor 2. Di sini ada data penjualan toko makanan dalam 40 hari terakhir. Nah, karena ini jangkauannya cukup panjang dan juga banyaknya datum ini cukup banyak, melebihi dari 30, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, untuk membuatnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita menentukan banyaknya kelas dan panjang kelas. Oke. Dari soal ini kita harus cari dulu nilai maksimum atau datum maksimum, datum minimum, dan banyaknya data. Oke, kita mulai dari X-min atau nilai terkecil dari data ini. Kita lihat dari semua angka yang tertera di sini, nilai terkecilnya adalah 40. Kemudian kita cari nilai tertingginya, X-max-nya. Kita lihat nilai tertingginya adalah 93. Kemudian N atau banyaknya datum, ini total ada 40. Oke, untuk menentukan panjang kelas dan banyak kelas, kita mulai dari langkah pertama, kita harus menentukan jangkauan datanya dulu. Oke, kita tentukan jangkauan. Jangkauan bisa kita peroleh dari selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah. Oke, jadi jangkauannya adalah X-max-nya itu 93 dikurangi dengan X-min-nya itu 40. Jadi jangkauannya adalah 53. Oke, setelah menentukan jangkauan, kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas bisa kita cari menggunakan aturan Stargast yang berbunyi banyaknya kelas itu bisa ditentukan dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N adalah banyaknya data. Oke, jadi banyaknya kelas bisa kita hitung. Ini 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N-nya 40. Oke, kemudian kita hitung log 40 bisa kita hitung menggunakan kalkulator. Log 40 itu nilainya 1,602. Oke, berarti kita hitung ini 1 ditambah 3,3 dikali log 40 1,602. Oke, kita hitung ini 1 ditambah 3,3 dikali 1,602 nilainya adalah sekitar 5,28. Kemudian ini kita jumlahkan nilainya berarti 6,28. Nah, karena banyaknya kelas tidak mungkin pecahan, harus bulat, maka ini bisa kita bulatkan. Untuk membulatkannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini saya bulatkan ke bawah menjadi 6. Jadi banyak kelas yang akan kita buat untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini adalah 6 kelas. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas bisa kita cari dengan membagi jangkauan dengan banyaknya kelas. Jadi panjang kelasnya 53 dibagi 6. 53 dibagi 6 itu nilainya adalah 8,833. Nah, karena panjang kelas juga tidak mungkin pecahan, harus bulat, kita bulatkan. Ini saya bulatkan ke atas menjadi 9. Jadi, tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat, nanti banyaknya kelas ada 6, kemudian panjang kelas ada 9. Oke, sekarang kita bisa mulai membuat. Oke, ini
Saya pindahkan dulu. Bentar. Oke, saya copy dulu ini ke bawah. Oke. Di mana ya? Oke. Sekarang kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kita buat tabelnya. Kita buat tabel kosongnya. Oke, kolom pertama, karena ini data penjualan toko, kita beri nama kolom pertama banyaknya penjualan. Kemudian untuk menentukan frekuensinya, kita bisa membuat turus dari masing-masing datum. Kemudian kolom ketiga kita pakai untuk kolom frekuensi. Oke. Tadi panjang kelas itu 9, kita mulai ini kelas pertama dari datum paling kecil yaitu 40. Total ada nanti akan ada 9 anggota di sini, berarti 40 sampai 48. Jadi ada 9. Berarti mulai 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Total ada 9. Ini panjang kelasnya 9. Kemudian ini selanjutnya ini 49 sampai 57. Ini 58 sampai 66. Untuk kelas keempat berarti 67 sampai 75. Kemudian 76 sampai 84. Untuk kelas terakhir yaitu kelas ke-6. Ini 85 sampai 93. Oke, sekarang kita turus. Kita mulai ini. Kita turus untuk datum dengan nilai antara 40 sampai 48. Semuanya ada berapa? Oke, kita lihat mulai dari baris pertama. Kita coba turus 40 sampai 48. Oke, ini termasuk 44, kemudian ini 40, 46. Kayaknya itu. Berarti dari baris pertama kita peroleh ada 3. Kemudian di baris kedua yang nilainya antara 40 sampai 48. Kita lihat tidak ada. Kemudian baris ketiga ini ada 1. Oke, dari baris ketiga ada 1. Kemudian di baris keempat ada 1, 2, 3. Dari baris keempat ada 3. Berarti ini 1, 2, 3. Oke, untuk datum dengan nilai antara 40 sampai 48 ada 7. Kemudian kita lanjutkan untuk kelas yang selanjutnya. Itu 49 sampai 57. Kita lihat dari baris pertama. Ada enggak? Baris pertama enggak ada. Baris kedua ada ini 1, 2. Baris ketiga ada 1, 2, 3. Oke, baris ketiga ada 3, berarti total sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris keempat tidak ada. Berarti total ini ada 5. Kemudian di kelas selanjutnya kita hitung. Bentar. Oke, kelas selanjutnya 58 sampai 66. Kita mulai dari baris pertama. Ini ada 1. Oke, baris pertama ada 1. Baris kedua ada 1.
1, 2, 3. Sorry, yang 67 nggak ikut. Berarti baru ada 2, 3. Oke, di baris kedua ada 3. Bentar. Duh, gak mau. Oke, baris kedua ada 31, 2, 3. Kemudian baris ketiga ada 1, 2. Baris ketiga ada 2. Sebentar. 1, 2. Kemudian baris keempat ada 1. Oke. Berarti total ada 7. Sebentar, ada yang salah nggak ini? Oh iya, kita ada kesalahan. Ini yang baris pertama 68 kita hitung di sini harusnya nggak masuk. Berarti total hanya ada 6. Ada 6. Total ada 6. Ini 68 nggak masuk di situ, tapi masuk di kelas berikutnya. Oke. Ini 68. Kemudian ini 70 juga masuk, 70, 71. Oke, ini ada 4 di baris pertama. 1, 2, 3, 4. Baris kedua ada 1, 2, ada 2. Baris ketiga ada, nggak ada. Baris ke 4 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita cek lagi apakah ada yang tertinggal. Oh ya, ini di baris ketiga ada angka 73 yang terlewat. Berarti total ada 11. Kemudian kita ke kelas berikutnya untuk 76 sampai 84. Oke. Nah, kita mulai dari baris pertama. Jadi ini ada 1. Baris kedua ada 1, 2. Oke, ada 2 di baris pertama. Baris ketiga ada 1, 2, 3. 1. Sebentar. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Di baris keempat nggak ada. Sekarang di yang terakhir kita pakai warna apa ini? Warna ini aja. Berarti yang masuk antara 85 sampai 93. Baris pertama ada 1. Baris 2, 3, 4, 5. Oke, semua sudah tercoret. Berarti semuanya sudah terhitung. Ini tadi ada 6 sama 5. Oke, kalau
kita total ada 40, berarti harusnya ini sudah benar. 7 tambah 5 tambah 6 tambah 11 tambah 6 tambah 5, oh ya 40. Oke. Dengan demikian kita telah selesai membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok untuk data ini. Oke, seperti ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain.